Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah. الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا يا فتاه يا عليم آمين يا رب العالمين. Selamat datang kembali. Bertemu lagi dengan saya Mada di sini. Pada video kali ini kita akan membahas bab yang ke-12 yang juga merupakan bab yang terakhir dari materi fikih kelas 12, yaitu tentang kaidah mantuq dan mafhum. Harus fasih ya. Mantuq dan mafhum. Ada beberapa poin nanti yang akan kita pelajari, yaitu tentang pengertian tentu saja masing-masing dari mantuk dan mafhum serta pembagiannya. Dan sedikit sudah kita singgung juga dulu tentang kaidah mantuk dan mafhum ini, walaupun sekilas saja dulu kalau tidak salah pada pembahasan tentang kaidah yang berkaitan dengan lafaz am. Ayo coba di murojaah nanti di bagian sana. Baik, untuk memulai kaidah mantuk dan mafhum, kita mulai dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan basmalah agar semuanya berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk memulai mantuk dan mafhum, pembahasan tentang mantuk dan mafhum, kita kasih sedikit muqaddimah ya, agar nanti pemahamannya lebih mudah. Jadi kita kalau ingin mengungkapkan satu maksud, kalau ingin mengungkapkan suatu keinginan yang kita yang ada dalam hati kita, itu kadang kita menggunakan lafaz langsung, kata langsung. Ada kalanya juga kita menggunakan kata-kata tidak langsung. Nah, biasa ini cewek ini. Perempuan-perempuan suka menggunakan kalimat-kalimat yang tidak langsung. Bilangnya A tapi maksudnya B. Tapi bukan perempuan saja, laki-laki juga suka begitu. Intinya kita kadang mengucapkannya, yang kita ucapkan A, tapi maksudnya bukan A sebenarnya, tapi yang ada di baliknya. Nah, misalnya, kita kasih contoh, anak pondok misalnya, kalau sudah di akhir bulan, menjelang akhir bulan, uang sakunya sudah mulai menipis, kirim WA kepada orang tuanya, kemudian mengatakan, Pak, Ibu, uang saku saya sudah nipis. Bapak, Ibu, uang saku saya sudah nipis. Nah, pertanyaannya, apakah maksudnya santri ini ngirim kabar ke orang tuanya hanya untuk mengabarkan kalau uang sakunya nipis? Kemudian selesai? Tentu tidak kan? Maksudnya di belakangnya apa? Pak, tolong dikirim, segera dikirim. Nah, itu ada maksud yang tersurat, yaitu yang tertulis. Ada juga maksud yang tersirat di belakangnya. Nah, yang tersurat, kalau dia mengatakan, Pak, uang saku saya nipis, dan itu memang uang sakunya nipis, itu namanya adalah mantuk, maksud yang tersurat, yang tersebutkan di dalam lafadznya. Adapun maksud yang tersembunyi di belakangnya, yaitu tadi minta kiriman, itu namanya adalah mafhum. Nah, itu gampangnya. Kemudian contoh yang lain lagi, misalnya kalau seorang suami pulang dari tempat kerja, kemudian ngomong sama istrinya, Bu, itu badan kok pegel-pegel semua ya. Apakah selesai hanya ingin mengatakan badan pegel semua? Tentu saja tidak. Maksudnya apa? Ya, maksudnya pengen dipijat. Kebalikannya si perempuan juga, istri misalnya ketika mengatakan kepada suaminya, Pak, itu gas sudah habis, beras sudah habis, macam-macam sudah habis semuanya. Apakah hanya ingin laporan itu saja? Tentu saja tidak. Maksudnya mana uangnya? Kita mau belanja
belanja lagi. Nah, maksud yang disebutkan di dalam katanya itu namanya adalah mantuk, sedangkan maksud yang tersembunyi di baliknya itu namanya adalah mafhum. Nah, jenis-jenis mafhum nanti ada juga mafhum yang terbalik, pemahaman yang terbalik. Misalnya apa? Contohnya, ketika kita daftar ke suatu pekerjaan atau apapun, kemudian ada syarat-syaratnya. Syarat harus warga Indonesia, usianya harus 30, di bawah 30, maksimal 35 tahun misalnya. Syarat maksimal 35 tahun. Kita pasti punya pemahaman terbalik. Oh, kalau sudah di atas 35 tahun berarti sudah tidak boleh mendaftarin, namanya pemahaman terbalik. Nanti kita akan bahas lebih lebih detail. Baik, itu kira-kira mukadimah untuk pembahasan tentang mantuk dan mafhum. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tentang pengertian mantuk. Apa itu pengertian mantuk? Sudah kita kasih mukadimah tadi ya, semoga pemahamannya lebih mudah. Al-mantuku, maaf. Mantuk secara bahasa itu artinya yang diucapkan, atau kalau tulisannya yang dituliskan. Secara istilah usul fikih, mantuk adalah ma dalla alaihi lafdhu fi mahallin nutqi. Kita terjemahkan begini. Mantuk adalah makna atau maksud yang ditunjukkan oleh lafaz sesuai dengan redaksinya. Jadi mantuk gampangnya adalah maksud yang ditunjukkan oleh suatu lafaz seperti yang tercantum, seperti yang tersebut di dalam redaksinya. Atau lebih mudahnya kita sebut sebagai mantuk adalah makna yang tersurat. Makna yang tersurat. Tersurat maksudnya tertulis. Tertulis atau yang diomongkan sesuai dengan kalimatnya. Yaitu maksud yang langsung kita pahami dari kalimat yang kita baca atau kita dengar sesuai dengan redaksinya, jelas ya. Contohnya misalnya, tadi sudah kita kasih contoh dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Santri tadi yang ngomong kepada orang tuanya, uang saya sudah nipis. Mantuknya apa? Ya uangnya sudah nipis. Kalau dalam Al-Quran misalnya ada ayat fala taqul lahuma uffin, dan janganlah kamu katakan kepada kedua orang tua kamu kata ah. Mantuknya apa? Mantuknya adalah maksud yang langsung dapat difahami dari ayat di atas adalah larangan untuk mengatakan ah. Jadi mantuknya adalah karena ya dalam ayat ini menunjukkan kalau kita dilarang mengucapkan lafaz atau kata ah kepada kedua orang tua. Ini adalah mantuknya. Ini adalah mantuknya. Jelas kira-kira ya. Kemudian kita masuk kepada kaidah mafhum. Mafhum itu apa? Kalau mantuk adalah maksud yang ditunjukkan oleh suatu kata atau suatu lafaz sesuai yang tercantum dalam redaksinya, maka mafhum itu adalah maksud yang ada di balik redaksinya. Maksud yang tidak tercantum dalam redaksinya tapi juga bisa difahami dari redaksinya. Secara bahasa artinya yang difahami kan belum tentu tercantum di situ ya. Al-mafhumu ma dalla alaihi lafzu la fi mahallin nutqi. Mafhum adalah makna atau maksud yang ditunjukkan oleh lafaz di luar redaksinya. Jadi jelas ya. Dengan kata lain, mafhum adalah makna yang tersirat, makna yang tersembunyi, tidak tersebut, tidak tercantum dalam teksnya, tapi tersembunyi di baliknya. Pemahaman yang kita peroleh dari sebuah teks di luar maksud yang disebutkan dalam redaksinya. Sudah kita contoh, kalau tadi contohnya tentang seorang santri yang ngomong kepada orang tua, berarti maksudnya adalah minta kiriman. Kalau seorang suami tadi minta biji, seorang tadi minta uang belanja. Nah, itu namanya adalah mafhum. Sampai di sini insya Allah sudah cukup untuk dan mudah sekali difahami perbedaan antara mantuk dan mafhum. Mantuk itu adalah maksud yang tersurat dan mafhum adalah maksud yang tersirat. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan tentang pembagian mafhum. Mafhum atau pemahaman yang ada di balik teks, maksud yang ada di balik redaksi atau sebuah omongan, itu ada pemahaman yang cocok dengan redaksinya, senada dan sejalan dengan redaksinya. Ada juga pemahaman yang kebalikan dari
yang ada di redaksi tadi yang kita di awal kita sebut dengan pemahaman yang terbalik ya. Baik, sekarang kita bahas satu persatu dari jenis-jenis mafhum tadi. Yang pertama ada mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah. Mafhum artinya pemahaman, muwafaqah artinya cocok, sesuai, sejalan. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan mantuknya, pemahaman yang sesuai dengan mantuknya. Kita kasih contoh saja, fala taqul lahuma uffin. Pada ayat fala taqul lahuma uff ini kan tadi dikatakan kalau ini larangan mengatakan kepada kedua orang tua. Mantuknya adalah larangan mengatakan kepada orang tua. Pertanyaannya, jika kata-katanya bukan tapi heleh misalnya, atau apalagi kata-kata yang semisal itu, misalnya naudzubillah sampai mencaci maki orang tua, mung di kongkon tuku brambang ya nanti. Atau tidak pakai kata-kata tapi mecucu, merengut. Apakah itu juga sama seperti hukumnya? Atau tidak pakai kata-kata, tidak merengut, tapi jotos. Bagaimana hukumnya memukul orang tua di kongkon nggak ngapain apa-apa tiba-tiba langsung jotos? Apakah hukumnya sama juga dengan kata Nah ini para ulama mengatakan sama. Kenapa? Karena antara dengan kata-kata yang lain semisal heleh misalnya itu memiliki efek yang sama. Efeknya apa? Menyakitkan hati kedua orang tua. Berarti hukumnya juga sama. Memukul ini apalagi kalau saja yang sekedar perkataan menyakitkan hati itu haram, dilarang. Apalagi memukul yang menyakitkan hati sekaligus menyakitkan fisik. Sisi menyakitkannya lebih lebih besar. Itu lebih haram lagi. Nah, ini namanya adalah mafhum muwafaqah. Kiranya cukup ya difahami. Kemudian mafhum muwafaqah ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya fahwal khitab, ada yang namanya lahnul khitab. Yang pertama adalah fahwal khitab, yang kedua lahnul khitab. Fahwal khitab itu adalah jika sisi sebab hukum pada mafhum muwafaqah itu lebih tinggi, ya, lebih tinggi atau lebih kuat daripada yang ada di dalam mantuknya. Kalau kita contohkan tadi adalah memukul orang tua itu lebih menyakitkan daripada mengatakan kepada orang tua. Ini namanya adalah fahwal khitab. Memukul orang tua itu adalah mafhum muwafaqahnya, itu adalah mantuknya. Memukul orang tua itu lebih menyakitkan daripada maka disebut sebagai fahwal khitab. Nah, itu namanya ya fahwal khitab kalau sudah dibandingkan pokoknya sisi antara ya mafhum muwafaqah dan yang ada dalam mantuk itu lebih lebih kuat yang ada di dalam mafhum muwafaqah. Contohnya adalah memukul tadi. Yang kedua adalah lahnul khitab. Apa lahnul khitab? Jika sebab hukumnya itu sama kuat antara yang ada di mafhum muwafaqah dengan yang ada dalam mantuknya. Misalnya, yang tadi kalau mantuknya adalah fala taqul lahuma uff adalah larangan mengatakan bagaimana dengan kata heleh? Ini kan sama, standarnya, standar menyakitkannya kira-kira sama. Kalau sama kuat berarti namanya adalah lahnul khitab. Contoh yang lain misalnya dalam ayat innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, perhatikan, memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka seperti memakan api di dalam perut mereka. Ayat ini mantuknya adalah larangan untuk memakan harta anak yatim. Nggak boleh dimakan. Secara zalim nggak boleh. Nah, ini juga perhatian bagi orang-orang yang memiliki lembaga yatim piatu ya, harus jeli mana yang untuk anak yatim, mana yang untuk mengurusnya. Tidak boleh pengurusnya memakan harta anak yatim secara zalim. Ingat, mantuknya adalah larangan memakan harta anak yatim. Pertanyaannya, jika nggak dimakan terus diapain? Ya misalnya buat bangun, misalnya buat bangun rumah sendiri, itu kan juga zalim, menghabiskan harta anak yatim tapi tidak
dimakan. Atau naudzubillah misalnya uangnya dibakar misalnya. Apakah hukumnya sama dengan memakan? Para ulama mengatakan hukumnya sama dengan memakan. Kenapa sama? Ya karena sama-sama menghabiskan, dimakan itu hartanya juga habis, dibuat bangun itu masih ada. Tapi kalau dibangun buat rumahnya pengurusnya misalnya untuk kebutuhan mandiri itu kan nggak boleh juga habis juga uangnya. Jika dibakar itu juga uangnya juga habis. Nah, sisi menghabiskannya itu sama. Maka namanya kita sebut dengan oleh para ulama usul disebut dengan lahnul khitab. Itu adalah penjelasan tentang mafhum muwafaqah. Ada dua jenis, ada fahwal khitab, ada lahnul khitab. Fahwal khitab jika kekuatan sebab hukumnya dalam mafhum muwafaqah itu lebih kuat. Lahnul khitab jika sama-sama kuat. Yang kedua, ada jenis mafhum mukhalafah. Yang pertama mafhum muwafaqah, yang kedua ada mafhum mukhalafah. Mafhum artinya pemahaman, mukhalafah artinya yang berbeda, tidak sama. Tidak sama dengan apa? Tidak sama dengan mantuknya. Ya. Contohnya apa? Kita langsung aja ini. Jadi mafhum mukhalafah adalah mafhum yang bertentangan atau berkebalikan dengan mantuknya. Ini kita sebut dengan pemahaman yang terbalik. Walaupun terbalik tapi tetap benar ya, tetap benar. Ada beberapa jenis mafhum mukhalafah. Dengan tahu ini nanti kita akan pahamnya. Contohnya adalah mafhum sifat. Artinya adalah mafhum artinya pemahaman, sifat ya sifat. Pemahaman terbalik, mafhum mukhalafa yang kita pahami dari kebalikan sifat yang disebutkan di dalam mantuknya. Saya ulangi, mafhum sifat ini adalah kalau kita punya pemahaman yang terbalik karena kita melihat kebalikan sifat dari yang disebutkan di dalam mantuknya. Contohnya, ada ayat wa man lam yastati' minkum tawlan an yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Barang siapa di antara kamu orang merdeka yang tidak cukup perbelanjaannya, tidak cukup modalnya untuk menikahi wanita-wanita yang merdeka lagi beriman, ia boleh menikahi budak-budak perempuan yang beriman. Perhatikan. Jadi, bentar kita terangkan dulu. Ayat ini menerangkan jika ada di antara kita laki-laki yang tidak cukup modal untuk menikahi perempuan-perempuan merdeka, maka ia diperbolehkan menikahi budak perempuan. Ia diperbolehkan menikahi perempuan yang statusnya itu budak tapi dengan sifat yang beriman. Yang boleh dinikahi adalah budak yang beriman. Jadi ada sifatnya. Pasti kita nanya kan, kalau budaknya tidak beriman, nah ini kan kebalikan dari sifat yang disebutkan. Kalau budaknya tidak beriman berarti boleh dinikahi atau tidak? Berdasarkan ayat ini, berdasarkan mafhum mukhalafah dari mafhum sifat, maka tidak diperkenankan. Mafhum sifatnya apa? Jika budaknya tidak beriman, tidak boleh dinikahi. Itu mafhum sifat. Yang kedua ada mafhum ghayah. Mafhum artinya pemahaman, ghayah artinya batas. Berarti artinya pemahaman atau mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik yang kita peroleh dari memahami kebalikan batas yang disebutkan di dalam teksnya. Contohnya, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Dan makan minumlah pada malam hari bulan Ramadan hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. Maksudnya adalah fajar. Diperbolehkan bagi kita makan dan minum ketika malam hari bulan Ramadan. Batasnya sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Boleh mantuknya ini. Boleh makan minum sampai terbitnya fajar. Pertanyaannya, jika fajar sudah terbit berarti gimana? Boleh apa tidak? Tentu jawabannya adalah tidak boleh. Dan pemahaman ini juga benar. Maka namanya adalah mafhum ghayah. Yang ketiga, ada jenis mafhum syarat. Jadi pemahaman terbalik, mafhum mukhalafah, karena memahami kebalikan syarat yang disebutkan di dalam
teks. Contohnya, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Berikanlah kepada perempuan-perempuan itu maharnya dengan penuh kerelaan. Kalau kita ingin menikahi seorang perempuan, maka kewajiban laki-laki memberikan mahar secara sukarela. Pertanyaannya, jika maharnya sudah diberikan, apakah laki-laki boleh ikut makan dari uang mahar yang diberikan kepada istrinya? Jawabannya adalah fa'in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Jika istri-istri kalian memberikan mahar kepada kalian secara sukarela. Jim ya. Syaratnya adalah jika mereka secara sukarela memberikan sebagian dari mahar, maka boleh laki-laki ikut makan. Misalnya istri beli lauk, si istri beri beras dari uang mahar yang diberikan suaminya. Apakah laki-laki boleh makan? Jika dia terlihat secara sukarela, maka boleh makan. Ingat, syaratnya jika sukarela. Pertanyaannya, jika si istri terpaksa, apakah boleh? Misalnya ini sambil merengut, sambil gimana? Apakah boleh makan si laki-lakinya? Maka berdasarkan mafhum syarat tidak diperkenankan. Tidak boleh. Maka harus ngobrol yang enak dengan istrinya. Boleh nggak saya ikut makan? Ini kan uang mahar kamu. Ya boleh. Nah, kalau cinta ya boleh. Yang keempat, ada jenis mafhum adat. Mafhum artinya pemahaman, adat artinya bilangan. Pemahaman terbalik, mafhum mukhalafah, karena kita memahami dari sisi bilangannya. Contohnya, fajliduhum thamanina jaldah. Maka deralah mereka yang menuduh itu. Kalau ada orang yang menuduh perempuan baik-baik berbuat zina, hukumannya adalah didera, dipukul, dicambuk berapa? 80 kali deraan. Pertanyaannya, boleh nggak dikurangi? Kasihan Pak, itu orangnya kurus, kurus banget. Kalau dipukul 80 kali nanti langsung bengek, bisa jadi wafat nanti. Jangan 80 lah, dikurangi 40. Boleh? Tidak boleh, karena ada mafhum adat sudah disebutkan sama Allah 80 kali. Atau mau ditambahin, Pak, ini pelakunya, ini orangnya gemuk sekali misalnya, atau kulitnya itu tebal. Ini kalau dicambuk 80 kali ini tidak ngapa-ngapa. Ini tambahkan aja lah 2 kali lipatnya 160 kali. Boleh? Tentu tidak boleh berdasarkan apa? Mafhum adat. Yang terakhir ada jenis mafhum laqab. Mafhum artinya pemahaman, laqab artinya gelar. Artinya apa? Jika tidak memenuhi gelar sesuai yang disebutkan dalam teks, maka hukumnya tidak berlaku. Contohnya, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fil ghanami zakatun. Pada kambing itu ada zakatnya. Pada kambing itu ada zakatnya. Kambing, dimaksud kambing. Jadi gelarnya dia sebagai kambing atau namanya sebagai kambing. Selain kambing, pertanyaannya begitu. Selain kambing gimana? Wah, kalau berdasarkan hadis ini ya berarti kambing tidak ada kewajiban zakat. Tapi kan kita tidak boleh memutuskan satu hukum berdasarkan satu hadis saja. Ada hadis yang lain yang menyatakan unta ada zakatnya, sapi juga ada zakatnya. Tapi berdasarkan hadis ini bisa dikatakan kalau kambing tidak ada kewajiban zakat. Kewajiban zakat selain kambing ditentukan oleh hadis yang lain. Itu adalah mafhum laqab. Baik, sekian penjelasan tentang mafhum, jenis-jenis mafhum. Ada mafhum muwafaqah yang ada 2 jenis, ada fahwal khitab, ada lahnul khitab, kemudian juga ada mafhum mukhalafah dengan beberapa jenis yang sudah kita pelajari bersama-sama. Dan sampai di sini juga selesai materi kelas 12. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok sudah siap ujian. Jika ada yang masih belum atau kurang jelas, bisa ditanyakan lewat kolom komentar, atau jika ada kritik dan saran juga bisa melalui kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Manfaat buat saya, juga manfaat buat pemirsa semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.